ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan itu tak ada habis-habisnya, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, ini ada hubungannya dengan anugerah. Ya. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 berkata demikian, saudara. Karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Saudara, ini betul-betul perlu perenungan, ya, untuk kita dapat mengerti konteks anugerah. Untuk kita dapat memahami konteks anugerah itu, kita harus lebih dulu mempelajari teksnya. Jadi nggak bisa hanya sepotong-sepotong ayat yang kemudian kita adopsi menjadi sebuah pengertian, dan kita langsung mengklaim itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut. Jadi kita harus mempelajari lebih dulu teksnya agar kita mengerti maksud daripada firman Tuhan. Maka saya menyarankan ketika kita membaca firman, kita membaca satu perikop atau satu pasal. Kalau masih belum ngerti pasal sebelumnya dan sesudahnya, jadi kita akan memahami pengertian daripada firman yang sudah kita baca, mungkin dalam satu bentuk ayat firman Tuhan. Dan ini harus saya sampaikan, saudara, bahwa ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu, anugerah keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi keselamatan itu buat semua manusia. Tetapi kita baca ayat selanjutnya, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Jadi di sini, saudara, ada keterkaitannya dengan yang namanya iman. Kalau tadi kita sudah baca ayat firman Tuhan yang ada dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Ini mesti perhatikan ini, saudara. Ada keterkaitannya dengan iman. Ya. Memang betul itu pemberian cuma-cuma, dan pemberian itu ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kita. Tetapi buat setiap orang yang percaya. Percaya di sini kalau saya lihat teks asli dalam bahasa Ibrani, emunah, artinya iman. Karena kalau bicara percaya, orang yang di luar Tuhan pun bisa bicara tentang rasa percaya, tetapi belum tentu mereka beriman. Ya. Dan betul, keselamatan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Dia. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memberikan keselamatan selain daripada Dia. Dan itu bukan karena usaha-usaha kita, karena perbuatan-perbuatan kita, dengan satu maksud dan tujuan supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi ya, untuk memahami konteks kita harus lebih dulu mempelajari teks agar kita mengerti ya maksud daripada firman yang berhubungan dengan anugerah ini, saudara. Coba lewatin lagi, nggak bisa diperbesar kayak itu. Ada garis-garis ini. Ya, nah ini, saudara.
Saudara, ini kita sebelum diselamatkan. Karena konteks daripada anugerah itu adalah menyelamatkan. Semua manusia siapapun, saudara, tanpa terkecuali sudah ada di dalam keadaan berdosa pada saat dia dilahirkan. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Jadi siapapun dia, sejak pada saat dia dilahirkan, dia ada di dalam keadaan berdosa sekalipun dia belum berbuat dosa. Itu dosa bawaan. Dosa keturunan yang diturunkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dimulai dari manusia yang pertama. Ya. Nah, kemudian ya, progres dosa manusia setahap demi setahap naik terus. Itu dimulai daripada tidak taat. Firman Tuhan berkata, semua buah-buahan, tanaman yang ada di pohon ini buahnya boleh kamu makan, tetapi satu pohon ini jangan kau sentuh dan kau makan buahnya. Firman Tuhan disampaikan kepada Adam dan Hawa. Jadi semuanya boleh dimakan, tapi hanya satu yang tidak boleh dimakan. Dan disitulah manusia menjadi tidak taat dengan aturan yang Tuhan buat. Kemudian selanjutnya apa yang dilakukan setelah manusia tidak taat? Mereka mencuri. Kalau seseorang mengambil untuk menikmati apa yang bukan menjadi milik kepunyaannya, itu disebut apa? Pencuri. Dalam hal apapun, ketika dia mengambil bagian yang bukan haknya, firman Tuhan mencatat itu dia adalah seorang pencuri. Adam dan Hawa mencuri. Karena itu bukan punya dia. Tuhan izinkan yang lain boleh kamu makan, asal jangan buah daripada pohon ini yang kau makan. Tapi dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya untuk dinikmati. Terjadi progres. Kemudian setelah diketahui bahwa dia mencuri dan dia kedapatan dia mencuri, mereka di sini apa yang dilakukan? Berbohong. Dia bohong, padahal Tuhan tahu apa yang telah mereka lakukan, tetapi mereka berbohong kepada Tuhan. Cenderungnya seorang manusia ketika dia berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran firman Tuhan, maka dia akan berbohong untuk menutupi kejahatan. Kemudian lebih lanjut, ini masih Adam dan Hawa, menyalahkan orang lain, tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya dalam bentuk dosa atau pelanggaran. Dia menuding yang lain yang menjadi penyebab daripada kesalahan atau peristiwa dosa itu terjadi. Kan seringkali gitu. Ketika terjadi kegagalan dalam apa yang kita mau buat, dalam apa yang kita mau kerjakan, mulai kita menyalahkan orang lain. Oh, itu karena si itu karena si ini, itu karena si itu. Tidak mau koreksi diri.
untuk memperbaiki keadaan. Itu sifat dasar manusia. Menyalahkan orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan kesalahan itu sebenarnya sumbernya dari dirinya sendiri. Nggak terima, saudara. Alamiah itu sifat manusia. Ya, kemudian apa? Iri hati. Ini sudah sampai ke Kain dan Habel. Kain iri, ngelihat persembahannya Habel kok diterima, sementara dia enggak. Kemudian apa selanjutnya? Dia jadi marah. Dia marah dengan Tuhan dan marah dengan adiknya. Dan bahkan puncaknya, saudara, inilah pembunuhan pertama terjadi. Kain membunuh Habel. Terjadi peningkatan gitu ya. Kejahatan manusia dari waktu ke waktu semakin bertambah-tambah. Bahkan firman Tuhan mencatat di dalam kitab Matius 24. Manusia sekarang bukan lagi jahat, tapi durhaka. Itu realitanya, saudara. Anak melawan orang tua. Orang tua tidak mengasihi anak. Ya. Suami berbohong kepada istri. Istri tidak menghargai suami. Itu keadaan yang terjadi sekarang, saudara. Ya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Masih kita akan membahas dalam konteks anugerah. Nah, ini upaya manusia yang berdosa. Apa yang dilakukan manusia supaya dia dapat mencapai Tuhan, supaya dia bisa berhubungan kembali dengan Tuhan, saudara? Ya. Yang pertama, orang buat filsafat. Karena menurut beberapa orang cendekiawan dikatakan filsafat itu adalah sumber daripada segala ilmu, gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah filsafat. Bisa nggak membangun hubungan dengan Tuhan? Manusia membangun hubungan dengan Tuhan satu aja, saudara, supaya dia selamat. Tapi ternyata nggak bisa. Apalagi selanjutnya dibuat moralitas, nggak bisa juga. Peraturan-peraturan, atau kalau boleh disandingkan, perbuatan-perbuatan, nggak bisa. Upaya manusia itu begitu luar biasa, saudara, sampai mereka di zaman itu membuat menara, yaitu menara Babel, saudara. Untuk tujuannya apa? Mencapai Tuhan. Tapi nggak bisa. Dengan kebaikan nggak bisa. Dengan kebenaran nggak bisa tercapai. Artinya, saudara, standar Tuhan tidak tercapai. Apapun yang dilakukan manusia nggak bisa mencapai Tuhan. Apapun yang dibuat manusia tidak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, ini mesti diperhatikan supaya Anda mengerti tentang anugerah. Jadi tidak salah kaprah di dalam penerapan. Oke, ini ada 3 ayat, saudara, di sini. Itu kenapa kok nggak muncul ya? Oh, yes, oke. Ayat yang pertama di sini dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis." Dalam terjemahan yang lain, kain yang kotor. Kain seperti apa, saudara? Seperti yang ada di dapur. Ya. Dicuci bagaimanapun caranya, dengan deterjen yang paling hebat sekalipun, percaya saudara, itu nggak pernah hilang baunya, warnanya. Seperti itulah kebenaran yang ada di dalam diri seorang manusia. Filipi 2 ayat 13 berkata, "Sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu
Jadi Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kita. Tapi perlu diperhatikan baik-baik, saudara. Baik kemauan maupun kemampuan untuk bertindak. Jadi ada langkah perbuatan di dalam anugerah. Ya. Bukan semuanya kita serahkan sama Tuhan. Semuanya sudah dibereskan sama Tuhan 2000 tahun yang lalu. Nggak perlu kita buat ini, nggak perlu kita buat itu. Salah nih, saudara. Ini udah jelas. Kemauan sama kemampuan untuk bertindak, Dia mengerjakannya di dalam kita. Tujuannya apa, saudara? Untuk kita menyenangkan Dia. Nih kalau di dalam ayat selanjutnya, untuk menyenangkan Dia. Jadi harus ada action, harus ada tindakan di dalam diri kita untuk menyenangkan Dia. Roma 3 ayat 24. Nah ini yang sering dipakai nih, saudara. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma, nggak perlu bayar. Amin. Melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Nggak ada seorang pun yang bisa membayar anugerah Tuhan melalui apapun. Ya, melalui apapun, saudara. Jadi keselamatan itu Tuhan yang mengerjakannya di dalam kita. Ya, kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya kan ada apa? Ada ada kemampuan dan ada kemauan. Itu yang Tuhan munculkan di dalam kita. Karena keselamatan kan bukan buat kita aja. Anugerah keselamatan itu bukan buat kita aja, buat semua manusia. Tetapi di situ bagi yang percaya. Kalau dalam bahasa aslinya bagi yang beriman. Yang menerima, menikmati anugerah itu berarti ada langkah dari kita untuk mempercayai, mengimani bahwa Dia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Nah itu, saudara. Jadi tetap mesti ada langkah di sini, sekalipun amin itu cuma-cuma, tapi perlu ada tindakan dari kita. Dia nebus bukan nebus kita aja, Dia mau nebus semua manusia di dunia. Ya, ini mesti kita pahami, saudara. Ya, nah kemudian, ini kita setelah diselamatkan. Tadi sebelum diselamatkan, ini kita setelah kita diselamatkan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, anugerah itu selain menyelamatkan, Dia juga mendidik. Sekali lagi, anugerah itu selain daripada menyelamatkan, Dia mendidik. Amin. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata, ya, sebab Tuhan melatih orang yang dikasihinya dan Dia mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi bukan Tuhan biarin semuanya saya yang selesaikan. Saya telah menyelesaikan semuanya, kamu diam saja di situ. Enggak. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata Dia akan melatih serta mendidik orang yang dikasihi dan orang yang diakui sebagai anaknya. Nah, ini jadi supaya jangan salah kaprah nih. Ya, apa saja sih yang diajarkan? Ya konteks yang kita mau bahas hari ini, yaitu kebaikan sama kebenaran. Itu yang diajarkan Tuhan, kebaikan dan kebenaran. Ya. Nah, didikan Tuhan itu tujuannya apa, saudara? Agar kita mengetahui dan memahami. Apa yang kita ketahui dan kita pahami? Kebenaran dan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan. Tujuannya supaya kita melakukan. Kalau keselamatan itu Tuhan yang mengerjakan,
Tetapi setelah kita diselamatkan, maka kita yang harus mengerjakan kebaikan dan kebenaran itu. Bukan berarti setelah kita hidup di dalam anugerah, kita tidak perlu lagi melakukan kebaikan, kita tidak perlu lagi hidup di dalam kebenaran. Tidak, saudara. Ya. Ini ayatnya, saudara, buktinya. Titus 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Ini firman Tuhan, bukan? Halo? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatan itu. Saudara, ketika seseorang mempercayakan sesuatu kepada orang yang lain, dia berharap supaya orang itu mampu bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang dipercayakan. Contohnya beginilah. Kira-kira nih, siapa yang boleh jadi contoh ya? Karena Pak Leong sering konsultasi dia. Pak, gimana? Coba kamu suruh anak buahmu aja kerjakan. Wah, gak bisa, Pak. Kenapa? Anak buah saya belum ada yang bisa dipercaya. Betul, Pak, gitu ya? Nah itu pengakuannya nih. Belum ada yang bisa dipercaya. Belum bisa dipercaya dalam hal apa, Pak? Halo? Ya karena dia belum mengerjakan secara sempurna apa yang disuruh. Maka pimpinannya atau bosnya atau ownernya tidak akan percaya. Mesti perlu turun tangan langsung gitu. Tapi saya percaya kayak Pak Fahri ini udah punya orang kepercayaan. Ya Pak, itu maka dia sering pergi-pergi ke sana kemari. Itu kenapa? Karena dia sudah ada orang yang dipercaya. Tapi saya percaya kalau suatu ketika dia mempercayakan, pegang ini ya, pabrik lah, anggaplah pabrik. Pabrik ini saya percayakan kepada kamu. Tapi orang itu tidak bertanggung jawab, saudara. Distribusinya kacau balau, produksinya kacau balau, mungkin nggak dia percayain lagi? Halo? Tidak. Ketika di kemudian hari dia pergi lagi, saudara, pasti dia tidak akan mempercayakan lagi. Benar nggak? Halo? Benar. Iya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini dapat membuat Tuhan melihat kita jadi orang yang bisa dipercaya. Kasih karunia itu adalah melakukan karena cinta, bukan karena peraturan. Pada waktu Anda melakukan perintah Tuhan itu karena engkau mencintai Dia. Amin. Bukan karena menurut peraturan-peraturan yang ada. Contohnya gini, saudara. Ketika Anda memberi, kalau dalam perjanjian lama itu karena ada peraturan-peraturan. Ya, memberi untuk Tuhan. Itu karena ada peraturannya. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, kasih karunia, itu pada waktu engkau memberi karena cinta sama Tuhan. Paham? Sudah mesti paham. Keduanya ada tindakan. Halo, benar ya? Benar. Ya, keduanya ada tindakan. Yang satu bertindak karena peraturan, tetapi yang satu lagi bertindak karena cinta. Beda, Sur. Ya, beda. Nah, coba lihat nih. Ada Nuh yang hidup di dalam kasih karunia. Dia melakukannya selama 120 tahun karena cinta. Gitu? Bukan karena aturan. Akibatnya dia diselamatkan. Coba lihat Yunus. Dia nggak mau lakukan. Kenapa dia nggak mau lakukan? Karena peraturan. Karena pengalaman kegelian yang dia alami. Tidak didasari oleh cinta. Akibatnya dia pergi meninggalkan kasih karunia. Apa yang terjadi? Malapetaka. Dia ditelan oleh ikan besar.
Walaupun sementara orang-orang Indonesia memahami itu ikan paus, tapi tidak pernah disebut di situ, hanya ditulis ikan besar. Bisa aja paus, bisa aja hiu, bisa aja ikan yang lain-lain. Ya. Nuh, sekalipun ada tantangan, dia semakin mendekat dengan kasih karunia. Tetapi Yunus, dia menjauh dari kasih karunia. Nuh mendapat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tetapi Yunus mengalami malapetaka. Tetapi Tuhan masih mengasihi dia, maka dia diselamatkan, dimuntahkan dari perut ikan. Tapi dia mengalami 3 hari ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya, ini kita mesti paham, saudara. Tadi ya, sebelum diselamatkan, dan ini sesudah diselamatkan. Sesudah diselamatkan dididik untuk mengetahui. Setelah mengetahui, dan memahami, apakah orang yang sudah dididik itu tidak lagi melakukan kebaikan dan kebenaran? Halo? Ada yang bisa tolong saya jawab? Hah? Setelah orang yang sudah ada di dalam Tuhan kan dididik, setelah dia dididik, dia kan pasti jadi tahu, jadi paham tentang yang namanya kebaikan dan kebenaran. Apakah orang tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran? Halo? Tetap dong, ya. Tetap dia harus lakukan. Ketika dia sudah tahu, dia harus lakukan. Ketika dia sudah memahami, dia harus kuat dan kerjakan itu. Karena firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Itu jelas sekali, saudara. Ya, tapi ada tambahan ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran. Ayatnya ada semua. Memperbaiki kesalahan dan mendidik dalam kebenaran. Yang saya garis bawahi adalah mendidik dalam kebenaran. Jadi setelah orang menerima anugerah, orang itu harus tahu dan hidup di dalam kebenaran. Bukan malah jadi semau gue. Ya, enggak, saudara. Setelah dia tahu, setelah dia belajar, karena dia dididik oleh Tuhan, maka dia harus melakukan kebaikan dan kebenaran. Bukan dengan maksud membayar Tuhan, bukan, saudara. Itu konteksnya berbeda. Itu konteks keselamatan. Sekarang kita bicara konteks dididik. Jadi ini ada 2 segmen yang berbeda dan nggak bisa itu di apa namanya? Disatukan apa ya? Di mix, dicampur. Nggak bisa, saudara. Ada segmen yang berbeda. Dan saya akan menjelaskan ini pada Anda. Ya, tujuannya apa, saudara? Ayat firman Tuhan berkata supaya manusia Elohim menjadi sempurna. Ini ada tindakan loh dari kita. Kan firman Tuhan bilang, ini bukan karena perbuatanmu kamu diselamatkan. Amin. Amin. Bukan oleh karena kamu layak menerima keselamatan kamu diselamatkan. Anda dan saya diselamatkan, bukan. Itu karena pemberian Tuhan. Cuma-cuma, gratis. Perhatikan kata tidak layak. Kita tidak layak, saudara. Artinya kita tidak sempurna. Maka kita harus dididik supaya apa? Untuk jadi sempurna. Ada tindakan tetap. Setelah kita ada di dalam anugerah, ada tindakan. Ya,
Jadi bukan semua gue, ya, ketika kita sudah ada di dalam anugerah, oh pasti Tuhan ngampuni nanti. Oh, buat dosa sekarang, ya, dan berulang-ulang kali dibuat. Ingat saudara, kemarin saya nggak kira orang ini sehat benar. Baru pergi ke satu daerah suami istri, nggak nyangka, saya terkejut ya. Rasanya kok kayak nggak ada punya penyakit apa-apa. Ya, termasuk orang yang banyak duitnya karena sering pergi keluar apa namanya, luar negeri, luar kota gitu ya. Kadang ada di Raja Ampat, kadang ada di Medan, kadang ada di mana-mana saya lihat. Oh, setiap kali ada liburan pasti dia bawa anak istrinya pergi sehat-sehat aja. Dan baru pergi ke satu daerah, tiba-tiba apa istrinya tulis di Facebook, selamat jalan, my honey, itu lagi ya, my honey. Ya, saya bukan untuk mentertawakan peristiwa ini, nggak saudara, tapi saya lihat di sini bahwa panggilan ilahi itu tidak ada yang bisa menentukan kapan, waktu, dan saatnya. Jadi jangan kita bermain-main, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya melayani orang yang sebenarnya kalau saya sebut namanya Anda semua mungkin, atau paling tidak banyak dari Anda ada tahu itu, karena dia orang yang kaya di Pontianak. Saya datang deh. Bagaimana Pak? Bapak harus ada di dalam Tuhan, dalam Yesus. Oh, jangan sekarang Pak. Tunggu saya umur berapa? 55 kalau nggak salah. 55. Tunggu umur saya 55. Maksudnya apa Pak? Karena umur 55 sudah rentannya, sudah dekat dengan kuburan, saya bilang. Saya kalau ngomong apa adanya, saudara. Jadi Bapak baru mau bertobat. Tapi ingat Pak, bahwa panggilan dari Tuhan itu bisa datang kapan aja. Ternyata pada saat usianya 53 tahun, saudara, dia naik kendaraan, mobilnya terbalik dan dia keluar dari kaca, ya, dan kepalanya itu masuk ke dalam lumpur. Jadi tubuhnya nggak ada luka, tapi kepalanya masuk ke dalam lumpur, ya. Dan itu tersedot, saudara. Jadi dia koma selama berapa bulan karena paru-parunya itu penuh dengan cairan dan lumpur. Walaupun pada akhirnya sembuh lagi, ya, karena upaya medisnya cukup bagus gitu. Jadi dia bisa sembuh lagi. Dan saya ingetin, lihat kan Pak, umur 53 tahun hampir saja dipanggil. Ya, walaupun selanjutnya kami tidak pernah jumpa lagi, saudara. Jadi jangan main-main. Terus kita berpikir, oh tenang aja, buat dosa dulu sekarang. Tahu nanti Tuhan ampuni. Buat berulang-ulang kali dengan sengaja. Itu namanya tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Jabatanmu bisa hebat, dikenal banyak orang, tapi engkau tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Titus 2 ayat 12. Anugerah itu mendidik supaya kita, terbalik. Anugerah itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan meninggalkan keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil, dan saleh pada masa sekarang ini. Mungkin aja ini teguran atau ajaran yang keras, tapi di dalamnya ada cinta. Tujuannya apa? Supaya memperbaiki. Tujuannya apa? Supaya punya pengertian yang benar tentang anugerah. Nah ini nih saudara, ya, agak panjang mungkin, jadi saya harap Anda bersabar untuk kali ini.
2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata, firman ini benar, jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Jika kita tetap tabah, kita akan juga terbalik ya. Kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga menyangkal kita. Jadi syarat untuk kita memimpin bersama Dia bahasa tadi saudara. Hah? Kita harus mati bersama Dia. Yang mati ini bukan fisik kita, tapi kelakuan jahat kita, perbuatan tadi ya, keinginan duniawi sama keinginan daging kita itu yang harus mati. Nggak boleh ada. Terus kemudian nanti dengan dalih, ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, mulai kita bilang, oh orang itu tidak hidup dalam kasih karunia. Seakan-akan dia hidup dalam kasih karunia. Nggak bisa saudara. Orang yang sudah dalam kasih karunia, hidupnya belum jadi sempurna, tapi dia akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Nggak ada yang sempurna, percaya saudara. Bisa kesandung nggak? Bisa. Tapi jangan dengan sengaja dan berulang-ulang. Kalau saya bilang itu doyan berbuat dosa. Ada ayatnya di sini nih saudara. Jika kita menyangkal Dia juga akan menyangkal. Nah, jelas ya. Dengan cara apa kita menyangkal Dia? Dengan cara kita tidak melakukan firman Dia. Dengan cara kita tidak melakukan firman Tuhan. Di sini lihat saudara. Paulus itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, dia berjuang untuk mengerjakan keselamatan. Dia menganalogikan perjuangannya itu sebagai seorang prajurit, sebagai seorang atlet dan petani. Ada pelatihan di sini. Untuk jadi orang yang disiplin, untuk jadi orang yang taat, untuk jadi orang yang berani, untuk jadi orang yang kuat teguh di dalam Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu ya, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima anugerah, itu bukan untuk membayar Tuhan ya, tetapi untuk memelihara, menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kalau sudah diberi istri, syukuri ya, nikmati kebersamaan ya. Begitu juga sebaliknya, sudah diberi suami, ya nikmati kebersamaan dengan pasangan hidup, jangan dengan orang yang lain. Ya. Begitu juga ketika kita telah menerima kebaikan Tuhan dalam bentuk anugerah, kita nikmati dan kita rawat terus, kita bangun. Ya. Jangan kita mau menggal-menggal ayat firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, demi kepentingan kita ya. Ya, jangan seperti saudara tiri kita gitu ya. Saya tadi pagi begitu lihat, ketawa dengan ibu. Ada mungkin nanti saya coba kirim ke grup. Waduh, kacau sekali ya. Demi kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara, terus mulai memasukkan ayat-ayat firman Tuhan demi kepentingannya sendiri. Ya. Nah, ini saudara yang terakhir. Ada pertanyaan, gimana sih saudara? Apakah keselamatan itu sebenarnya bisa hilang? Saudara, firman Tuhan bilang Tuhan kasih keselamatan itu buat semua manusia. Yang hilang itu bukan keselamatannya, tapi manusianya. Tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sebenarnya
Saya kuningkan ini saudara. Mungkin itu ya. Tadi putih semua. Ya, firman Tuhan bilang, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi ada kata melakukan. Melakukan ini sama dengan mengerjakan. Ya. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau, tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Wih, ini ngeri nih saudara. Kalau kita lihat siapa yang dimaksud di sini? Orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang menyatakan mujizat. Siapa di sini? Orang-orang yang melayani Tuhan. Makanya nggak main-main ini saudara. Itu kalau kita baca satu perikop saudara, ya, kita ketemu di situ, ya, ternyata pintu surga sempit, ya, jalan menuju kepada hidup itu sempit, tapi jalan menuju kepada kebinasaan itu lebar. Jangan bangga dengan kemegahanmu kalau tidak ada kebenaran di sana. Tapi banggalah dengan yang kecil kalau di situ ada kebenaran. Amin. Ini perlu kita tahu di sini, saudara. Ya. Jadi harus ada yang kita lakukan. Ini konteksnya berbeda, saudara. Betul pada waktu Tuhan menyelamatkan, itu Tuhan yang mengerjakan. Tapi selanjutnya ketika keselamatan itu sudah ada pada kita, maka kita yang harus mengerjakan itu. Dengan cara apa? Melakukan kehendaknya. Amin. Ini kasih karunia. Sebenarnya berdua kali nih. Ya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Tapi ini kali memang saya perdalam apa yang saya dapat beberapa hari yang lalu. Ya. Ada orang yang memahami kasih karunia itu sulit, karena dia masih sebenarnya ada di dalam Torah. Ada orang yang kebablasan memahami kasih karunia, tapi ada orang juga yang dia ada di dalam kasih karunia, tapi sebenarnya pikirannya masih ada di dalam Torah. Ya. Ketika dia mengatakan orang lain, pada saat tergelincir dia bilang orang itu tidak dalam kasih karunia, sebenarnya orang itu yang berkata itulah yang masih pakai konsep Torah. Karena orang yang ada dalam kasih karunia juga bisa tergelincir, saudara. Kalau dia tidak menjaga diri, maka dia harus mengerjakan keselamatan itu supaya dia menjaga dirinya agar tidak tergelincir, jatuh. Amin. Maka hargai pasanganmu, suamimu, istrimu sebagai bagian yang sudah diberikan oleh Tuhan, menjadi bagian anugerahmu. Amin. Amin. Dirawat, dijaga, dibangun, didandani, agar Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saya berharap kita paham tentang ini, agar kita menjadi pribadi yang berkenan sama Tuhan dan juga berkenan kepada sesama manusia. Amin. Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus Masih memberkati.